Nama saya Rifana Desi Rosalia. Sekarang saya akan membahas tentang tutorial mengajar yang benar. Mengapa kita harus mengetahui tutorial mengajar yang benar? Hal ini tentu saja diperlukan oleh semua guru di saat mereka tengah mengajar di kelas, di depan kelas. Disebabkan juga karena banyak guru yang belum mengetahui bagaimana sih cara mengajar yang benar. Di sini kita akan bahas semuanya. Kita mulai saja. Yang pertama ada membuka dalam doa. Membuka dalam doa ini biasa pada saat guru masuk, pasti tidak langsung untuk memulai pelajaran, tetapi kita dimulai dengan doa. Membuka dalam doa ini dapat juga ditentukan oleh dua cara. Yang pertama, guru yang memimpin atau guru meminta siswa yang memimpin. Jika guru menyuruh siswa, ada baiknya menggunakan kalimat seperti mari kita buka dengan doa, siapa yang akan memimpin, seperti itu. Lalu tahap yang kedua, kita harus mengucapkan salam pembuka terlebih dahulu. Salam pembuka itu kata-kata sapaan untuk siswa-siswa, misalnya seperti bagaimana kabarnya, apakah semuanya sudah makan. Jika pelajaran ini sesudah istirahat, bisa juga menanyakan apakah kalian sudah makan tadi, sudah kenyang, seperti itu. Hal-hal yang membuat siswa merasa diperhatikan, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada mengecek atau memeriksa absensi. Ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk guru ketahui di kelas. Guru dapat mengabsen atau menanyakan kepada siswa yang ada di sana, apakah ada yang tidak hadir hari ini. Lalu siswa nanti akan menjawab apakah ada atau tidak. Jika jawabannya ada yang tidak hadir, ada baiknya juga guru untuk menanyakan mengapa siswa tersebut tidak hadir hari itu. Seperti itu. Lalu yang keempat, ada memberitahu judul materi yang akan dibicarakan pada hari itu. Contoh kalimatnya bisa juga dengan, ya anak-anak, hari ini kita akan masuk pada bab, misalnya bab sistem ekskresi, buka buku kalian halaman 78, bisa dengan seperti itu. Lalu yang kelima itu memperlihatkan atau menyebutkan tujuan pembelajaran. Banyak sekali guru yang pada saat masuk ke kelas dan memulai materi, dia tidak memberitahukan tujuan dari pembelajarannya itu apa, sehingga siswa tidak mengerti untuk apa dia belajar materi tersebut, begitu. Ada baiknya guru memberitahukan atau memperlihatkan RPP yang sudah disusun, yang ada tujuan pembelajarannya kepada siswa, sehingga siswa dapat mengetahui manfaat-manfaat jika dia mengerti pada materi ini. Misalnya kata-kata yang dapat dilontarkan, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan dapat menyebutkan organ sistem ekskresi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Dengan begitu, pikiran siswa juga dapat lebih terbuka dengan apa yang akan mereka terima hari itu. Lalu yang keenam itu ada memberi siswa pertanyaan yang mudah yang berhubungan dengan materi. Hal ini sangat penting untuk membuka pelajaran karena untuk menimbulkan keingintahuan siswa akan suatu materi. Misalnya pada bab sistem ekskresi, kita dapat menanyakan apakah kalian tahu yang dimaksud dengan penyakit gagal ginjal. Lalu siswa akan berpikir apa hubungannya gagal ginjal dengan yang akan dia pelajari sistem ekskresi hari itu. Lalu guru membiarkan mereka untuk berdiskusi sebentar, barang 5 menit mungkin. Lalu mempersilahkan beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu jika siswa menjawab hal yang kurang benar, ada baiknya guru tidak melontarkan kata kamu salah. Salah itu tidak untuk dipergunakan untuk seorang guru. Jadi lebih baik kata-katanya itu, jika jawabannya kurang tepat, kita jawab dengan ya kurang tepat. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan. Jangan sampai kita melontarkan kata salah kepada siswa, karena itu akan membuat kepercayaan dirinya menurun. Seperti itu. Itu juga merupakan hal yang penting tentang kata-kata salah. Lalu setelah siswa atau beberapa siswa menjawab, guru juga harus memberikan penguatan terhadap jawaban tersebut supaya siswa tidak salah untuk menangkap
pelajaran atau menangkap sesuatu materi dari guru tersebut. Lalu yang ketujuh, ada memberi materi dengan diskusi kelompok atau individu. Hal ini ditentukan oleh guru sendiri. Guru bisa memilih metode mana yang lebih cocok untuk kelasnya. Kadang ada kelas yang memang mereka sudah suka untuk belajar, maka diberikan seperti individu pun tidak masalah. Tetapi ada juga kadang siswa yang pengetahuannya tidak sama rata, maksudnya ada yang cepat mengerti, cepat tanggap, dan juga ada juga yang lambat untuk mengerti. Hal itu dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok, karena pada diskusi kelompok itu kita dapat menggabungkan siswa yang mudah mengerti, mudah memahami, dan juga siswa yang sulit untuk memahami, sehingga mereka berdua dapat berkomunikasi. Dan biasanya juga jika siswa menjelaskan kepada siswa lainnya, bahasanya mudah dimengerti oleh mereka dibanding dengan guru yang bicara dengan murid tersebut. Seperti itu. Jika guru memilih untuk metode kelompok, diskusi kelompok, maka guru harus membagi kelompok terlebih dahulu, dan guru harus memastikan apakah kelompok itu sudah pas. Maksudnya pas di sini tidak yang pintar sendiri, yang kurang sendiri, atau yang berisik sendiri. Ada baiknya kita mencampur semua itu. Misalnya dalam satu kelompok ada bermacam-macam anak, sifat anak seperti itu lebih bagus. Lalu setelah kita membentuk kelompok, guru dapat mempersilahkan siswa untuk masuk ke dalam kelompoknya tersebut. Lalu guru memberikan beberapa penjelasan terlebih dahulu, lalu memberi mereka tugas. Tugasnya dapat bermacam-macam, guru dapat menentukan, dan juga nantinya anak-anak diberikan waktu untuk berdiskusi untuk beberapa menit ke depan mengenai materi yang diberikan tadi. Lalu hal yang harus dilakukan guru adalah mengontrol kerja dari kelompok-kelompok tersebut. Jangan sampai ada yang terlalu aktif bekerja, ada juga yang pasif untuk bekerja. Ada baiknya mereka semua bekerja bersama-sama supaya dapat mengerti materinya juga dengan baik. Lalu jika waktunya sudah selesai, guru dapat menanyakan hasil dari diskusi kelompok mereka. Itu bisa diwakilkan dengan satu orang per satu grup. Bisa juga untuk semua anggota untuk maju ke depan juga bisa, dan juga bisa juga untuk diwakilkan dari satu siswa saja. Metode yang digunakan guru bisa bermacam-macam. Itu bisa guru siswa, siswa guru, atau guru siswa. Maksudnya adalah urutan dalam menyampaikan pertanyaannya nanti gitu. Itu suatu hal yang harus diketahui guru juga. Setelah itu guru juga jangan sampai lupa untuk lagi memberikan penguatan dari jawaban-jawaban siswanya. Lalu yang ke-8 itu memberikan waktu atau sesi untuk tanya jawab. Sesi tanya jawab ini sangat penting karena pada bagian ini guru harus memastikan bahwa semua siswanya dapat memahami materi yang diberikan. Jadi jangan sampai setelah keluar dari kelas mereka tidak mengerti dengan apa materi yang mereka bicarakan. Lebih baik mereka bertanya di sini di dalam sesi tanya jawab ini, dan guru juga harus memberikan jawaban yang sekiranya dapat mereka mengerti dan pahami dengan. Ke-9, menjelang akhir pelajaran, guru harus memberikan kesimpulan dari materi yang diajarkan. Hal ini juga wajib karena banyak juga sebenarnya guru yang tidak memberikan kesimpulan di akhir. Sebenarnya itu hal yang wajib untuk memberikan kesimpulan supaya mereka mengingat kembali dari pelajaran awal, misalnya mengenai pengertiannya, lalu fungsinya, ciri-cirinya, semua diulang lagi di akhir supaya mereka lebih memahami dan mengerti. Misalnya pada sistem ekskresi tadi itu, pada sistem ekskresi dibantu oleh 4 organ, yaitu hati, kulit, paru-paru, dan ginjal. Jika pola hidup kita tidak baik,
maka akan menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Contohnya diabetes, gagal ginjal, batu ginjal, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu yang terakhir, guru menyampaikan salam penutup. Salam penutup ini bisa juga dengan jika berada di akhir pelajaran, maka dengan ditutup dengan doa. Lalu jika masih ada pelajaran di waktu lanjutannya, dapat ditutup dengan sekian pelajaran dari ibu, semoga kalian dapat mengerti, seperti itu. Dan juga bisa juga ditutup dengan, biasanya kalau di negeri atau yang sekolah-sekolah yang berbasis muslim itu assalamualaikum, seperti itu. Itu tadi 10 langkah yang dapat dilakukan untuk tutorial mengajar yang baik dan benar. Semoga dapat bermanfaat untuk para guru-guru atau para calon guru yang akan mengajar di depan siswa atau di depan kelas nantinya. Sampai jumpa di lain waktu.